Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Vika mulai membuka kedua matanya, dan pemandangan pertama yang ia lihat adalah wajah suami tampannya yang tertidur miring menghadapnya dan merengkuh tubuh rampingnya. Vika mengulas senyum, kemudian tangannya terulur untuk menelusuri wajah suaminya yang sangat tampan itu, dan tangan Vika terhenti saat jemarinya menyentuh bibir seksi yang semalaman suntuk mencumbunya tiada henti. Ya, tadi malam Emma meminta tambah 1 ronde lagi, dan Vika hanya bisa pasrah saja karena sentuhan tangan suaminya membuatnya mabuk kepayang. Teringat hal itu, Vika tersenyum malu dan wajahnya bersemu merah. Ia tidak menyangka jika malam pertamanya akan terjadi secepat ini. Bahkan ia dulu sempat menolak untuk tinggal satu rumah dengan Emma. Namun kenyataannya sekarang, ia sudah menjadi milik suaminya seutuhnya. Setelah puas menatap dan menelusuri wajah tampan suaminya, ia berniat untuk menarik tangannya. Namun gerakannya tertahan saat tangannya sudah dicekal lebih dulu oleh Emma. Dengan cepat, Vika segera memejamkan matanya lagi. Oh my God, jadi sejak tadi dia sudah bangun. Malunya, batin Vika. Emma tersenyum lalu membuka kedua matanya dan menatap wajah istrinya yang pura-pura tidur. Cup, Emma mengecup tangan istrinya yang ada di genggamannya, kemudian berlanjut mengecup bibir istrinya yang masih terlihat bengkak karena ulahnya tadi malam. Ia menggigit gemas bibir itu saat akan mencapai pelepasan keduanya. "Nue," kesal Vika dan membuka matanya kembali saat bibirnya dikecup berulang kali oleh suaminya. "Pagi," sapa Emma dengan suara serakas bangun tidur dan memperlihatkan senyuman manisnya. Vika yang tadinya ingin marah kini menjadi meleleh saat melihat ekspresi wajah suaminya yang sangat menggoda imannya. "Kenapa kamu ganteng banget sih? Bangun tidur aja ganteng maksimal kayak gitu. Jadi pengen ngarungin kamu deh biar nggak dilihat sama cewek lain," batin Vika gemas sendiri dengan suaminya. "Kenapa diam? Bukannya kamu tadi mengagumi ketampanan suamimu ya?" goda Emma. Enggak ya, pede banget sih," elak Vika lalu menundukkan pandangannya ke arah dada bidang suaminya yang ada beberapa tanda merah di sana. "Ya ampun, ternyata aku ganas juga ya," batin Vika. Ia merasa sangat malu. "Ini hasil karya kamu. Tadi malam kamu sangat ganas sekali," dan juga suara desah. Ucapan Emma terhenti saat bibirnya dibekap dengan telapak tangan Vika. Emma tergelak ketika melihat wajah istrinya yang sudah merona malu. Kemudian Emma menyingkirkan tangan mungil Vika yang masih menempel di bibirnya. Lalu Emma merengkuh tubuh istrinya ke dalam dekapan hangatnya. "Kamu malu?" tanya Emma sembari mengelus punggung polos istrinya dan sesekali ia mengecup lembut pucuk kepala Vika dengan penuh kasih sayang. "Iya, makanya jangan dibahas lagi," rengek Vika manja. "Tapi praktek langsung boleh ya?" tanya Emma membuat Vika mendongakkan kepalanya dan menatap suaminya dengan bingung. "Ini dia sudah on lagi," jawab Emma seolah tahu apa yang ada di pikiran istrinya. "Dasar menyebalkan, apa tidak kurang tadi malam kamu minta jatah 2 kali loh," sungut Vika sembari memukul pelan dada Emma. Enak sih, jadinya mau berapa ronde pun kurang terus," jawab Emma ringan, membuat Vika mendelik kesal. "Dasar mesum," umpat Vika, lalu ia melepaskan pelukan suaminya dan ingin beranjak dari tempat tidur. Namun baru saja akan menurunkan sebelah kakinya, gerakannya tertahan saat ia merasakan nyeri yang luar biasa di bagian bawahnya.
Ah, sakit, rintih Vika sembari menggigit bibir bawahnya. Mendengar istrinya merintih kesakitan, Emma langsung bangun dan memeluk istrinya dengan erat dari samping. "Maaf, masih sakit ya?" tanya Emma, merasa sangat bersalah. "Iya," Vika mengangguk pelan di pelukan suaminya. "Coba aku lihat, aku ingin mengobatinya," ucap Emma polos. "Hah? Apa yang diobati?" beo Vika. Ia mendongakkan kepalanya dan menatap Emma yang juga tengah menatapnya. "Itu punyamu, kan punyamu kecil dan punyaku besar dan bisa jadi milikmu terluka parah," ucap Emma lagi, membuat Vika mengapit kedua pahanya dan menatap suaminya sebal. "Apaan sih?" sungut Vika. "Aku serius sayang," jawab Emma dan memperlihatkan wajah manisnya, membuat Vika langsung memalingkan wajah karena ia tidak tahan jika melihat wajah tampan suaminya itu. "Duh, tampannya," batin Vika gemas. "Antar aku ke kamar mandi saja, sepertinya berendam bisa membuat tubuhku rileks," ucap Vika mengalihkan pembicaraan. "Berendam itu perlu waktu yang cukup lama, sedangkan ini sudah hampir jam 7, ucap Emma tersenyum sembari menatap jam yang terletak di meja nakas. "Hah? Aku telat sekolah dong," ucap Vika dengan lesu. "Ini gara-gara kamu," lanjut Vika dengan nada sewot. "Lah, kok aku? Tadi malam kita sama-sama enak loh, apalagi kamu merem melek dan terlihat sangat "Stop!" potong Vika dengan cepat sembari menutup kedua telinganya. "Hehe, love you," ucap Emma lalu mengecup bibir manis itu yang sedang cemberut dan menyesapnya sesaat. "Sekarang mandi saja dan nanti kita ke salon. Mau ya di spa biar badanmu rileks," ucap Emma sembari mengangkat tubuh polos istrinya menuju kamar mandi. "Iya," jawab Vika, lalu mengalungkan kedua tangannya di leher kokoh suaminya. Sedangkan di lantai bawah, Bibi sedang membersihkan ruang tamu dan matanya sembari melirik ke arah tangga. "Sudah jam 7 lewat, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Duh, bangunin nggak ya? Tapi kalau dibangunin nanti mengganggu lagi," ucap Bibi dilema. Kemudian Bibi melanjutkan pekerjaannya lagi. "Kira-kira Denwe bisa bobol gawang nggak ya? Secara kan Denwe gemulai begitu. Gara-gara ibu nih, otakku jadi mikir yang enak-enak. Mana lagi LDR-an lagi," gerutu Bibi, lalu menggelengkan kepalanya. Setelah pekerjaannya di ruang tamu selesai, ia berpindah ke ruangan lainnya. Sementara itu Nue dan Vika sudah selesai membersihkan diri dan juga berpakaian rapi. "Kamu pakai apa itu?" tanya Vika saat melihat Emma mengoleskan sesuatu di bibirnya. "Pelembab bibir kamu mau pakai?" tanya Emma balik. "Ah, pantas saja bibirnya lembut banget," batin Vika. "Boleh deh," ucap Vika menengadahkan tangannya meminta pelembab bibir itu dari Emma. "Kalau buat kamu ada cara khusus untuk memakai pelembab bibir ini," ucap Emma membuat Vika mengerutkan kening. "Caranya?" tanya Vika heran. "Begini caranya." Emma tidak melanjutkan ucapannya, namun ia langsung menarik tengkuk Vika dan mengecup bibir manis itu yang sudah jadi candunya. Kemudian Emma menyesap bibir itu dengan lembut. Vika melotot sempurna dan langsung mendorong dada bidang Emma agar tautan itu terlepas. "Nah, ini baru benar," ucap Emma terkekeh, lalu mengusap bibir istrinya itu dengan ibu jarinya. "Dasar modus." Emma menggandeng tangan Vika sangat mesra saat menuruni anak tangga. Wajah pria itu terlihat berbinar, namun berbeda dengan wanita yang ada di gandengannya, yang terlihat cemberut karena masih kesal dengan tingkah suaminya.
"Pagi, Den dan Neng Vika," sapa Bibi sembari tersenyum malu saat melihat pasangan itu berjalan menuju ruang makan. "Pagi juga, Bi," balas Vika dan Emma bersamaan. Vika mengerutkan keningnya saat melihat wanita yang memakai daster merah bermotif bunga itu tersenyum tidak jelas dari tadi. Namun Vika memilih diam dan ia segera mendudukkan diri di kursi yang sudah ditarikan oleh suaminya di ruang makan itu. "Pelan-pelan duduknya, Yang," ucap Emma membuat Vika mencebikkan bibirnya kesal. "Kamu berlebihan, aku tidak apa-apa kok," jawab Vika menahan rasa malu karena perkataan Emma didengar oleh Bibi. "Iya, itu kamu, kan? Sarapan dulu," Vika memotong ucapan suaminya dengan cepat. Kemudian ia mengambilkan nasi goreng untuk suaminya. "Sarapan roti selai stroberi saja," ucap Emma sembari menatap wajah istrinya dengan penuh cinta, membuat Bibi yang menyaksikannya turut baper sendiri. "Nggak nasi goreng, Bibi sudah masak banyak loh," Vika mengingatkan suaminya. "No, sarapan itu tidak boleh dengan makanan yang berat, seperti nasi goreng itu yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Kalau pagi lambung kita itu tidak boleh bekerja keras, maka dari itu kita dianjurkan sarapan yang ringan saja, seperti roti, susu, dan buah," jelas Emma membuat Vika memutar kedua matanya dengan malas. Ya, begitulah Emma yang sangat menjaga pola makan dan berat badan agar tubuhnya tetap ideal tanpa melakukan olahraga. "Banyak omong kamu," kesal Vika lalu mengambil sepiring nasi goreng dan meletakkannya di atas meja tepat di depan suaminya. "What, sayang? Apa?" jawab Vika dan menatap tajam suaminya. "Duduk manis dan makan sarapanmu. Hargai Bibi yang sudah lelah memasak untuk kita, dan seharusnya kamu bersyukur karena kamu bisa makan enak setiap hari," ucap Vika panjang lebar, membuat Emma terdiam dan menatap kagum istrinya. Begitu pula dengan Bibi yang menatap Vika dengan tatapan haru. Kemudian Bibi meninggalkan pasangan itu dan melanjutkan pekerjaannya, yaitu membersihkan kamar pengantin baru itu. "Oke, maaf," jawab Emma tersenyum manis dan menatap istrinya dengan lembut. Sepertinya badanku akan melar," batin Emma sembari menatap sepiring nasi goreng yang ada di hadapannya. Kemudian keduanya mulai memakan sarapannya dengan tenang tanpa adanya perdebatan lagi. Setelah selesai sarapan, Vika dan Emma berpamitan dengan Bibi karena keduanya itu akan pergi ke salon.